Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah yang dikenalnya itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa getir. Ini benar-benar kamu. Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun mengerti maksudnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol batu giok kenalan Yanran dan menyuruhnya mendistribusikan pil obat di dalamnya ke tetua lainnya. Mengapa kalian semua di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengonsumsi pil obat. Matanya yang cantik menyapu Cailin dan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampaknya acak. Kami secara kebetulan memasuki wilayah tanah gurun kuno saat kami bertemu dengan anggota sekte langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan kelompokmu. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Oh. Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik menjelajah beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di Cailin. Dia berkata, tidak disangka saya bisa bertemu dengan Anda di sini. Ketika Yun Yun masih di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Guhi untuk pergi ke gurun Tagir luas untuk merebut api inti teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Cailin muncul di sekte awan berkabut karena Xiao Yan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Kedua wanita ini telah membentuk dendam. Namun demikian, jelas bahwa tak satu pun dari mereka yang menyangka pertemuan mereka berikutnya terjadi di tempat seperti itu. Iya. Cailin samar-samar mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apa-apa, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun yang agak bangga pada lekuk tubuhnya, secara alami tidak menawarkan perasaan hangat karena dinginnya Cailin. Makanya, dia juga menjadi pendiam. Xiao Yan sedikit malu saat melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuannya, tetapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan muka. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Tidak terduga bahwa dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan mengacuhkannya pada saat seperti itu. Kepala Pavilion Junior, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Pada saat ini, seorang penatua dari sekte bunga, yang telah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan maju dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, penatua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan sekte bunga sejak awal. Apalagi, Yun Yun dan saya adalah kenalan lama. Hanya tepat bagiku untuk campur tangan dan membantu. Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Penatua, bolehkah saya tahu sudah berapa lama sejak Anda memasuki wilayah kuno ini? Sudah hampir 5 hari, tapi kami belum mengikuti rute yang tepat. Makanya, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok hewan yang sangat ganas. Kemudian, sekte langit yang mendalam meluncurkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian penatua King Hua. Penatua itu berbicara dengan cara yang agak sedih. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, kalau begitu, apakah penatua tahu tentang situasi mengenai faksi lain? Mereka seharusnya dengan cepat mendekati panggung wilayah kuno dari wilayah tanah gurun kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas yang normal tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah yang aman di wilayah tanah gurun kuno. Yun Yun di samping tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada perjalanan 2 hari dari lokasi kita ke tempat itu. Panggung wilayah kuno, Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta misterius apapun akan dilindungi oleh binatang unik. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang harta karun yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva ini. Binatang unik yang menjaganya secara alami akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan dari golongan lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun.
Namun, faksi yang mampu menyelesaikan banyak penghalang ini dan akhirnya mencapai panggung wilayah kuno pasti sangat kuat. Selain itu, mungkin ada beberapa musuh Xiaoyan di sana. Contohnya adalah Hall of Souls. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, "Mengapa kita tidak bepergian bersama selama perjalanan selanjutnya? Kekuatan kami pada akhirnya akan menjadi sedikit lebih kuat jika pihak kami bersatu. Kami akan dapat membantu satu sama lain jika kami menemui masalah." Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiaoyan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatan mereka. Iya. Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiaoyan. Suasana kelompok Xiaoyan menyebabkan dia sulit membiasakan diri. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat sekelompok anggotanya yang terluka. Mereka sudah menemui banyak bahaya di wilayah tanah gurun kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya kekuatan mereka saja kemungkinan akan sulit mencapai panggung wilayah kuno. Kami akan mengambil jalan ke timur dulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh Piton Iblis Surga Kuno, yang kekuatannya sebanding dengan ahli puncak Douzun 5 perubahan. Kami pasti akan mengganggunya jika ingin lewat, kata Yun. Piton Iblis Surga Kuno? Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Itu hanya melampaui piton 9 tanah dalam yang tenang dalam hal keganasan, tapi makhluk ini terlalu langka. Itu hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan piton surga kuno ini bukanlah alasan yang menyebabkan Xiaoyan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa darah dari piton iblis surga kuno memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia akan bisa berlatih badan kaca King Kong sampai puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah tanah gurun kuno, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera. Tidak akan mudah untuk melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Selain itu, Xiaoyan ingat bahwa dia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa Piton Surga kuno suka membangun kolam darah karena kolam darah akan menjadi lokasi di mana keturunannya akan lahir. Untuk memungkinkan keturunannya menyerap energi yang cukup, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam dengan energi yang kaya untuk dibuang ke dalam kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang dilahirkan. Apa kau melihat piton iblis surga kuno dengan matamu sendiri? Kilatan muncul di mata Xiaoyan saat dia bertanya. Ya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Yun menjawab dengan serius. Oh alah, jadi seperti itu, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun, dan berkata, saya berencana melakukan perjalanan untuk menangkapnya. Piton iblis surga kuno sangat berguna bagi saya. Hei! Kelompok Yun segera terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan berencana untuk pergi untuk mencari piton surga kuno yang kejam dan brutal yang tak tertandingi. Saya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa peduli konsekuensinya, Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Tenang, meskipun piton iblis surga kuno kuat, mungkin tidak bisa mengalahkan kita semua. Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar desakan Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas, karena kamu bersikeras, mari kita jalan-jalan bersama. Grup saya memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga tahu rute yang harus diambil untuk membantu Anda dengan cepat menemukan piton surga kuno. Haha, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu. Tenang, saya tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa kelompok Anda. Xiaoyan menghela nafas lega dan tertawa saat mendengar kata-katanya. Aku sangat menyesal memberitahumu tentang ini. Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menggunakan insiden itu untuk memperingatkan Xiaoyan. Tanpa diduga, itu akhirnya menariknya.
Setiap orang harus istirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, "Semuanya, sembunyikan auramu. Seseorang akan datang." Seluruh kelompok terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke dalam hutan, menekan aura dan nafas mereka ke level terlemah dalam prosesnya. Swos. Segera setelah kelompok Xiao Yan mundur ke hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang ini sangat berani. Apakah mereka tidak takut menarik serangan dari binatang buas itu? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan dengan lembut berkomentar ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Matanya menatap sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni, memimpin bagian dari kelompok besar ini. Wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Ini adalah Feng Qing'er dari suku Phoenix Iblis Surga. Saat pikiran ini muncul di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu saat beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia melihat Feng Qing'er di Douzong tetap saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Douzong. Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang pasti melampaui puncak biasa ahli Douzon. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini tidak berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu datang dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan dengan mengandalkan garis keturunan dari suku Phoenix Iblis Surga. Namun, dia bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan seperti ini dari Xian. Itu adalah tekanan dari Phoenix Surga kuno. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. Phoenix Surga kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan semacam ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah menemukan kesempatan besar yang memungkinkan kekuatannya melonjak. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, saya harus menuju ke tempat piton iblis surga kuno berada dan mengandalkan genangan darahnya untuk melatih badan kaca King Kong ke puncaknya. Selain itu, saya harus menerobos ke bintang ke-9 dari Douzon. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya melonjak, menyebabkan dia dipenuhi semacam tekanan. Gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di salah satu sisi jalan utama, seperti ular piton raksasa. Gugusan uap hitam terus naik dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah dari piton iblis surga kuno. Piton iblis surga kuno adalah binatang bermutasi yang sangat langka. Jika seseorang melihat dari segi senioritas, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular, tetapi keinginan membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah daripada suku piton 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, piton 9 tanah dalam yang tenang memandang rendah piton surga kuno. Bagaimanapun, itu hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah dari piton iblis surga kuno pandai menenangkan dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiao Yan saat ini relatif kuat setelah disempurnakan oleh berbagai harta karun alam.
Harta karun biasa tidak bisa lagi memperkuat tubuh Xiao Yan lagi dan bahkan darah piton surga kuno tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, hal yang dia targetkan bukanlah darah piton iblis surga kuno. Sebaliknya, itu adalah kolam darah iblis surga yang telah menghabiskan ratusan tahun terakumulasi. Kolam darah iblis surga ini dipenuhi dengan harta karun alam dan energi murni yang telah dihabiskan dengan usaha keras untuk ditemukan oleh piton iblis surga kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika orang biasa masuk ke dalamnya, tubuh orang itu akan meledak karena energi yang menakutkan. Hanya keturunan dari piton iblis surga kuno yang bisa menahannya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang orang lain tidak tahan tidak berarti Xiao Yan tidak bisa menahannya. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah dari beberapa Magical Beast setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah iblis surga adalah makanan yang sempurna untuknya. Kali ini, dia mungkin tidak hanya bisa melatih badan kaca King Kong sampai puncak, dia juga mungkin menggunakan kesempatan untuk menerobos ke bintang ke-9 dari kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Dia akan mendapat manfaat jika kekuatannya meningkat saat menjelajahi wilayah tanah gurun kuno yang penuh dengan bahaya. Piton iblis surga kuno ada di sini. Yun Yun dengan lembut memberitahu mereka ketika dia tiba tidak jauh dari gunung besar di mana kabut hitam masih ada. Xiao Yan mengangguk dengan mata bersemangat. Dia tidak berbicara banyak saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Bersiaplah untuk menyerang." Sosok Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan dia dengan cepat bergegas menuju gunung hitam yang sangat besar itu. Cai Lin, King Lin, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok dari sekte bunga ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar. Kelompok Xiao Yan menekan aura mereka sampai mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang tertinggal di sekitar gunung. Desis ular yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba keluar. Segera setelah itu, seluruh gunung bergetar, dan orang bisa mendengar banyak suara angin bersiul muncul. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. HMPH. Melihat indera ular iblis surga kuno ini begitu tajam, Xiao Yan mendengus dingin dan dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, sosok kurusnya tiba-tiba membengkak sampai tingginya 70 kaki. Dia tampak seperti raksasa emas yang mengilap. Setelah menggunakan badan kaca King Kong, tangan besar Xiao Yan, yang tampaknya terbuat dari emas, tiba-tiba terlempar ke depan. Kedua tinjunya dengan kejam bertabrakan dengan ekor ular hitam raksasa itu. Bang! Angin yang menakutkan berkecamuk saat keduanya bentrok sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah individu yang biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Badai melonjak dan raksasa emas yang telah diubah Xiao Yan terpaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam yang sangat besar itu juga dipaksa mundur. Sisiknya rusak parah. Setelah mengaktifkan badan kaca King Kong, tubuh fisik Xiao Yan telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Mengaum. Setelah menderita sedikit kerugian, raungan yang mengguncang bumi dengan cepat bergema di langit. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Segera setelah itu, seluruh gunung mulai bergetar. Akhirnya, orang bisa mendengar ledakan keras saat ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat dari gunung yang menjulang tinggi. Piton raksasa hitam ini sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, dan lapisan tebal kabut hitam bertahan di atas sisik ini. Kepala ular piton raksasa itu tergolong menakutkan karena bukan wajah ular biasa. Sekilas, itu tampak lebih seperti wajah manusia raksasa yang ganas. Itu membuat seseorang merinding ketika melihatnya. Tidak heran monster ini disebut piton iblis surga kuno.
Awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton surga kuno ini muncul dan energi hitam yang menakutkan berkumpul di dalam awan dengan kecepatan seperti kilat. Itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar, yang setidaknya berukuran 10 kaki, tampak seperti dua lampu merah besar yang tergantung di langit. Mereka dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Piton surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. Menyerang. Mata Xiaoyan menatap Heaven Demon Piton saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang besar ini telah mencapai kekuatan puncak perubahan 5 Douzun. Dia hanya bisa mengandalkan semua orang yang menyerang bersama jika dia tidak menggunakan teratai api kemarahan Buddha. Dimengerti. Cailin mengangguk saat mendengar teriakan Xiaoyan. Sosok halusnya melompat ke depan saat dia berubah menjadi 7 warna surga menelan piton yang tidak lebih kecil dari piton iblis surga kuno di dalam awan yang berputar. Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan piton iblis surga kuno berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, piton surga kuno tidak dapat dibandingkan dengan surga menelan piton ini, yang mampu menantang naga langit kuno pada zaman kuno. Namun, piton iblis surga kuno ini masih merupakan makhluk yang sangat kejam dan ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dirasakannya tidak dapat menghalangi niat membunuhnya. Lupakan tentang surga menelan piton, bahkan jika naga langit kuno yang asli akan tiba, orang bermata merah ini masih akan berani menggigitnya. Bang! Awan bergejolak di langit. Cailin, yang telah berubah menjadi surga menelan piton, memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, mereka terus-menerus menyerang piton surga kuno. Engah! Piton iblis surga itu membuka mulut ganasnya yang besar saat Cailin menyerang. Banyak lampu hitam yang dipenuhi bau busuk dimuntahkan dan menerima semua petir berwarna-warni itu. Meskipun sedikit lebih rendah dari surga menelan piton dalam hal garis keturunan, kekuatannya jauh melampaui Cailin. Oleh karena itu memegang keunggulan dalam pertarungan ini. Bang! Raksasa emas yang Xiaoyan telah ubah menjadi cahaya keemasan yang tiba di depan piton iblis surga dalam sekejap saat sedang sibuk melepaskan serangannya. Badai yang menakutkan segera terbentuk di bawah tinjunya saat itu dengan kejam menghantam tubuh piton iblis surga. Au! Pukulan tanpa ampun dari Xiaoyan ini menyebarkan kabut hitam di sekitar iblis piton surga. Bahkan sisik hitam di tubuhnya hancur berantakan. Penatua King Chen, Yun Yun, dokter peri kecil, dan yang lainnya melepaskan serangan mereka ketika Xiaoyan menyerang. Douk yang menakutkan bersiul di langit dan mendarat di tubuh piton iblis surga dari segala arah. Udara yang hancur berantakan adalah sesuatu yang bahkan piton iblis surga tidak bisa tahan. Namun, piton iblis surga ini cukup ganas. Matanya yang besar berwarna merah darah karena mengabaikan banyak ledakan udara di tubuhnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar dan dengan kejam menyerang Xiaoyan, yang menyebabkan kerusakan paling parah. Dentang! Ekor ular yang sangat besar menabrak tubuh Xiaoyan, memancarkan suara jelas dari logam yang bertabrakan. Percikan terbang dalam prosesnya. HMPH! Tenggorokan Xiaoyan mengeluarkan erangan teredam setelah menderita pukulan yang begitu serius. Dia dengan paksa menahan kekuatan yang menakutkan saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor besar piton iblis surga. Segera setelah itu, api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengalir ke tubuh piton iblis surga. Itu dengan cepat membakar kabut hitam pekat. Hismendesis. Suhu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan piton iblis surga menjadi gila saat tubuhnya yang besar terus bergoyang. Pegunungan tinggi di sekelilingnya akan hancur menjadi pecahan batu jika terkena ekornya. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini, hati semua orang tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat keras kepala dari piton iblis surga ini. Jika Xiaoyan dan Cailin tidak menekannya dari langit, kemungkinan orang-orang yang tersisa tidak akan mampu menahan kekuatan hanya dari ayunan ekornya.
Xiao Yan memegang piton iblis surga dengan seluruh kekuatannya saat salah satu tinjunya dengan liar menghantam ekornya. Kekuatan yang hebat dan api yang panas menghantam ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Meskipun ini menyebabkan piton iblis surga merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanannya menjadi lebih kuat. Tuan Muda Xiao Yan, paksa matanya untuk menatapku. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan sementara dia secara bertahap mulai merasa seperti dia tidak akan bisa menahan piton iblis surga yang berjuang. Suara itu membuatnya menguatkan perhatiannya. Suara itu milik King Lin. Mengaum. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dou Qi dari tubuhnya mengalir ke pelukannya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menggerakkan tubuh piton iblis surga, mengubahnya dalam proses. Piton iblis surga itu menjadi sangat marah saat Xiao Yan berulang kali menarik dan mendorongnya. Itu berencana untuk menjadi gila ketika mata iblis hijau giok setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. 3 bunga hijau dengan cepat berputar di dalam mata sebagai perasaan mati rasa, yang berasal dari jauh di dalam jiwa piton iblis surga, menyebabkan tubuhnya menegang. Perlahan menjadi lembut. Niat membunuh dan kekerasan di dalam mata merah darahnya yang besar dengan cepat menghilang.